kami dari kelompok 8. Saya Indri Iswati. Saya Syahna Fazira Aisyah. Saya Faisal Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat produk energi terbarukan yaitu kincir air untuk irigasi sawah. Sebelum masuk ke proses pembuatan kincir air, mari kita bahas apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama, energi cahaya matahari, 2 energi angin, 3 energi air, 4 bioenergi, yang kelima energi panas bumi. Proses pembuatan kincir air. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah wadah, toples, 10 tutup botol, stik es krim, lem, sumpit, selang, tang, dan juga styrofoam. Adapun alat dan bahan yang lain seperti botol, selang, gunting, wadah yang kecil, mika, dan juga rumput. Langkah-langkah pembuatan kincir air. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 8 buah stik es krim kita potong menjadi 8 cm menggunakan tang. Langkah yang kedua, lem stik es krim ke belakang tutup botol. Langkah yang ketiga, rekatkan stik es krim menggunakan lem tembak untuk ditempelkan pada tutup botol yang sudah dipotong sisi-sisinya sebanyak 8 sisi. Langkah yang keempat, pasang baling-baling kincir pada pincakan kincir yang telah dibuat menggunakan stik es krim. Langkah yang kelima, potong bagian ujung botol untuk dimasukkan selang. Langkah yang keenam, lubangi styrofoam yang telah diukur menjadi 4 bagian. Langkah yang ketujuh, lem mika dan wadah kecil di bawah styrofoam. Mika ini berfungsi sebagai wadah penampungan air ketika air mengaliri sawah, dan juga wadah kecil ini berfungsi sebagai penyeimbang ketika styrofoam dibalik. Langkah yang kedelapan, lem rumput pada styrofoam yang telah dilubangi. Kemudian jangan lupa lem wadah pada styrofoam agar dia tidak mudah bergerak. Langkah selanjutnya, susun semua komponen yang dapat membantu kincir bergerak di atas wadah, seperti toples yang sudah dilapisi dengan kertas wallpaper, ada juga botol yang dapat mengairi kincir tersebut, kemudian kita susun juga kincirnya, dan jangan lupa botol yang dapat digunakan sebagai penampung air untuk mengairi sawah. Dan berikut ini merupakan hasil percobaan produk energi terbarukan kami dan alhamdulillah berhasil. Prinsip kerja kincir air ini adalah botol diisi dengan air hingga penuh. Air ini diibaratkan aliran air yang deras, bisa dari air sungai yang dapat menggerakkan kincir air. Kemudian kincir air yang berputar dapat membawa air ke penampungan air, yang dimana air ini akan dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan kincir air untuk irigasi sawah. Untuk kelebihannya, yang pertama, kincir air mengandalkan aliran air sebagai sumber energinya, sehingga cara ini merupakan cara yang ramah lingkungan untuk mengairi sawah tanpa mengandalkan bahan bakar fosil atau listrik dari sumber yang tidak terbarukan. 2. Biaya operasional kincir air cenderung rendah karena penggunaan sumber daya alam yang gratis. Ini berbeda dengan sistem irigasi yang menggunakan pompa bertenaga listrik atau bahan bakar yang memerlukan biaya operasional berkelanjutan. 3. Dengan menyediakan akses air yang lebih baik dan lebih teratur, kincir air membantu petani meningkatkan produktivitas sawah mereka. Ini mendukung keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. 4. Dengan mengatur aliran air ke sawah, kincir air dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, memastikan bahwa air tersedia secara merata untuk semua petani di sebuah area. 5. Kincir air biasanya memiliki desain yang sederhana, membuatnya relatif mudah untuk dikelola dan dirawat oleh petani.
Selain kelebihannya, terdapat pula kekurangan kincir air untuk irigasi sawah. 1. Ketergantungan pada sumber air. Di musim kemarau atau saat aliran air berkurang, aktivitasnya dalam mengairi sawah bisa jadi sangat terbatas. 2. Di beberapa kasus, pengalihan aliran air untuk menggerakkan kincir bisa memiliki dampak negatif pada ekosistem lokal, termasuk mengganggu habitat iklan dan satwa liar lainnya. 3. Kincir air dapat rusak oleh bencana alam seperti banjir atau badai, yang membutuhkan perbaikan atau pembangunan ulang yang dapat menjadi lebih mahal dan memakan waktu. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, kincir air merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki banyak kelebihan, seperti ramah lingkungan dan dapat diandalkan. Namun, juga perlu memperhatikan kekurangannya, seperti ketergantungan pada kondisi alam dan potensi dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan pengelolaan yang bijaksana, kincir air dapat menjadi bagian penting dalam diversifikasi sumber energi.